Apa yang kita minta hari ini, apa yang kita mohon hari ini, Allah tahu. Si fulan sedang meminta demikian, si fulan sedang memohon demikian, si fulan ya sedang meminta agar dijauhi dari ini. Allah tahu semuanya. Allah tidak butuh daripada makhluk-makhluk ini semuanya untuk menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi pendalilan bahwasanya ini merupakan perbuatan kesyirikan, Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Baik, yang cukup menggelitik dari perkataan Bapak ini adalah yaitu mengatakan bahwa sisi pendalilan tentang kesyirikan orang-orang yang bertawassul adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini enggak nyambung sama sekali. Baik, subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala maha tinggi Allah, maha luhur Allah, amma yusyrikun dari apa-apa yang mereka sekutukan kepada Allah. Mana di situ tidak dikatakan bahwa orang-orang yang bertawassul syirik. Orang-orang yang bertawassul adalah kafir. Gak ada di situ. Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan, menegaskan kepada kita bahwa Allah itu maha tinggi, maha suci, maha luhur dari kesyirikan-kesyirikan. Kemudian dibuat dalil untuk mensyirikan tawassul. Ini enggak nyambung sama sekali. Jadi tolonglah jangan sembarangan di dalam berdalil Al-Qur'an. Jangan sembarangan. Oke lah Anda itu sembarangan. Ya, di dalam baca kitab para alim ulama, karena saya lihat video-videonya ketika Bapak ini membaca kitab itu banyak salahnya, banyak kelirunya. Oke, konsekuensinya tidak terlalu besar. Tapi kalau berdalil dengan Al-Qur'an yang itu bukan dalil, ini konsekuensinya luar biasa. Apalagi Anda sampai mensyirikan orang banyak. Satu saja orang Islam Anda anggap syirik, padahal dia itu tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu konsekuensinya luar biasa sudah. Nah, ketika perkataan syirik dikatakan kepada orang Islam, maka akan kembali kepada sang pengucap. Apalagi sampai yang dikatakan syirik itu ribuan orang, bahkan jutaan orang Islam yang Anda anggap syirik. Jadi nggak nyambung sama sekali, beda dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa misalkan kita mengatakan orang-orang yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, dia kafir, dia syirik. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sungguh kafir, sungguh syirik orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Masih bin Maryam. Nyambung. Ini masalah kekafiran atau masalah kesyirikan atau masalah misalkan yang lain tentang kewajiban salat 5 waktu dalam sehari semalam 5 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nyambung. Atau tentang dalil kewajiban puasa Ramadan yang insya Allah kita akan menghadapi puasa Ramadan ini sebentar lagi. Dalilnya apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nyambung. Nah, sedangkan Anda mengatakan syirik adalah mengatakan tawassul adalah syirik dengan berdalil Subhanahu wa taala amma syirikun, tidak nyambung sama sekali. Dan perkataan Anda ini sebetulnya bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang memperbolehkan bertawassul. Bukan hanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan Anda sendiri akan berseberangan berlawanan dengan perkataan imam besar Anda, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana Salafi Wahabi mereka dinisbahkan kepada beliau. Beliau mengatakan apa? Tawassul itu boleh, cuman makruh. Jadi minimalnya makruh. Tidak sampai bid'ah, apalagi syirik, sesat, masuk neraka. Itu Anda bertentangan dengan imam besar Anda sendiri. Jadi sekali lagi jangan sembarangan berdalil dengan ayat Al-Quran. Baik, kita akan bacakan tentang fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang bagaimana orang yang bertawassul itu syirik apa tidak, begitu ya. Kita akan bacakan. Baik, ini tentang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau ditanya tentang tawassul. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaqulu bi jawazi tawassul. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan apa? Kebolehan tawassul. Jadi bukan bid'ah atau syirik ya. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an qawlihi bil istisqa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ditanya tentang ucapan orang-orang di dalam masalah meminta hujan. La ba'sa bit tawassul bi sholihin, katanya enggak apa-apa bertawassul dengan orang-orang soleh. Wa qauli Ahmad, dan ucapan Imam Ahmad,
yutawassalu bin nabi sallallahu alaihi wasallam khassah. Boleh bertawassul dengan nabi secara khusus. Ma'a qaulihim, bersama dengan ucapan mereka orang-orang, innahu la yustaghatsu bi makhluk, bahwa tidak boleh meminta tolong kepada makhluk. Ini bagaimana tanggapan atau komentar dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Faqala fal farqu dhahirun jiddan. Beliau mengatakan apa? Perbedaannya jelas. Jadi perbedaannya itu jelas antara yang syirik dengan yang tidak syirik. Jelas. Walaysal kalam mimma nahnu fih. Dan pembahasannya bukan yang kami bahas ini sekarang, masalah tawassul itu bukan masalah syirik. Faqaunu ba'din yurakhisu bit tawassul bis sholihin. Maka sebagian orang itu memperbolehkan tawassul dengan orang-orang yang soleh. Wa ba'duhum yakhussuhu bin nabi. Ada sebagian yang mengkhususkan kebolehan itu kepada nabi saja, bukan kepada orang-orang yang soleh selain nabi. Wa aktsarul ulama yanha an dzalik wa yukrihu. Dan kebanyakan ulama, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu melarang. Cuma larangannya ini beliau menyebutkan di situ wa yukrihu. Wa yukrihuhu, memakruhkan. Fahadil masalah min masailil fikih. Dan masalah ini termasuk masalah fikih, masalah khilafiyah. Wa in kana as-shawab wa indana qaulul jumhur min annahu makruh. Walaupun yang benar kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini saya ambil dari kitab Mafahim Yajib an Tusahhah karangan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Walaupun yang benar kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, menurut kami, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah ucapan jumhur yang mengatakan bahwa tawassul itu adalah makruh. Jadi bukan bid'ah, apalagi syirik. Minimal makruh, kata beliau. Fala nungkir, poinnya ini. Fala nungkir ala man falahu. Maka kita tidak boleh mengingkari, apalagi sampai mengatakan syirik orang-orang yang melakukan tawassul itu. Wala ingkaru fi masailil ijtihad. Baik. Jadi bisa dibaca sendiri ini tentang ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan bahwa tawassul itu minimal makruh, enggak sampai bid'ah apalagi syirik. Bahkan di bawah di pembahasan berikutnya, keterangan berikutnya, As-Sayyid mengatakan apa? Wa hadza yadullu ala jawazi tawassul indahu. Ini menunjukkan apa? Kebolehan bertawassul menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ghayata ma yara annahu makruh. Bahwa minimalnya hukumnya makruh. Jadi makruh hukumnya, bukan minimalnya ya. Ini puncak. Ghayata ma yara annahu makruh. Puncak pengetahuan tentang hukum tawassul itu bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah makruh. Jadi hukumnya makruh, enggak sampai bid'ah, enggak sampai syirik. Wal makruh laisa biharam. Sedangkan makruh itu bukan haram. Fadlan an yakuna bid'atan aw syirkan, apalagi sampai dikatakan bid'ah atau syirik. Ini tentang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang kebolehan tawassul yang berbeda jauh dengan orang-orang Wahabi Indonesia. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.